Di video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya karena di video kali ini video ini aku tujukan kepada wali murid atau ibu-ibu serta bapak-bapak yang mengajari anaknya selama proses pandemi ini. 19 ini memang sekolah-sekolah belum boleh dibuka oleh pemerintah. Karena apa? Karena ketika nanti sekolah sudah buka akan membahayakan anak karena bisa menjadi klaster penularan COVID-19. Oleh karena itu, walaupun sekarang sudah era new normal, tetapi anak-anak harus masih tetap belajar di rumah. Nah, karena itu tentunya ini akan memberi tantangan tersendiri sebagai untuk wali murid dalam mengajari anaknya belajar. Selama ini banyak sekali wali murid yang mengeluhkan bagaimana mengajari putra-putrinya karena mereka merasa kurang sabar, stres, terus merasa putra-putrinya itu tidak menurut dengan orang tua. Nah, ini menjadikan tantangan tersendiri untuk wali murid. Di video ini aku akan memberikan sedikit tips bagaimana cara menghadapi putra-putri belajar di rumah saat pandemi ini. Karena ketika ditanya apakah guru-guru juga senang ketika anak-anak harus belajar di rumah, tentu jawabannya tidak. Karena apa? Karena kalau anak-anak belajar di rumah itu berarti guru-guru itu juga harus bekerja lebih ekstra. Mereka harus memikirkan bagaimana materi bisa tersampaikan ke anak-anak ketika mereka tidak bisa bertatap muka langsung. Terus bagaimana mereka menciptakan pembelajaran yang bisa diterima anak-anak walaupun jarak jauh. Terus belum lagi nanti kalau koreksi harus melalui HP dan bla 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 bla. Masih banyak lagi hal-hal yang terasa berat. Sama juga seperti wali murid, mungkin mereka juga merasa berat, merasa keberatan ketika anaknya harus belajar di rumah, di mana anak-anak itu akan lebih menuruti apa kata gurunya daripada kata orang tuanya. Nah, dan anak-anak itu juga karena mungkin anak-anak itu merasa terlalu nyaman dengan orang tuanya, sehingga saat mereka diminta orang tuanya untuk belajar, diminta orang tuanya untuk mengerjakan tugas, mereka itu merasa nanti aja dulu lah begitu. Bisa juga karena anak-anak itu merasa bahwa aku di rumah berarti aku libur, padahal kan mereka di rumah untuk belajar di rumah, bukan untuk libur. Untuk tips yang pertama yaitu kita harus menciptakan pikiran yang positif dulu di pikiran kita, karena dari pikiran kita yang positif itu akan bisa membawa anak-anak kita untuk mudah dalam menerima apa yang akan kita ajarkan nanti. Karena ketika kita sudah berpikir mesti nanti anakku susah ini diajari ini, pasti nanti anakku susah diajarin belajar ini, nggak maksud-maksud, terus pasti nanti disuruh belajar malah mereka mainan sendiri. Nah, pikiran-pikiran itu nanti akan membuat kita lebih berat dalam menjalaninya. Tapi ketika kita berpikir positif, maka pikiran positif itu juga akan turun langsung ke anak kita. Sekarang untuk tips yang kedua. Tips yang kedua, kita bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak kita belajar. Contohnya, belajar itu nggak harus melulu di dalam rumah, di ruang belajar, tetapi belajar itu juga bisa dimanapun saja tempatnya. Bisa belajar di halaman, bisa di teras, bisa juga di kebun, di taman, atau di sawah kalaupun memungkinkan. Karena dengan suasana yang menurut anak-anak itu nyaman, mereka akan lebih mudah dalam menerima apa yang akan kita berikan. Contohnya ketika mereka berada di luar ruangan, mungkin mereka merasakan bahwa udaranya itu terasa sejuk dan itu akan membawa pikiran-pikiran yang baik untuk anak kita. Sekarang untuk tips yang ketiga. Yang ketiga yaitu kita mengajak anak kita untuk membuat agenda atau jadwal harian. Jadwal apa saja yang harus dikerjakan anak. Contohnya bangun tidur mereka harus ngapain, terus nanti waktunya belajar jam berapa sampai jam berapa, waktunya main jam berapa, waktunya mengerjakan tugas jam berapa, terus nanti nonton TV, ngaji dan lain-lain harus kita buat jadwal dan mereka diminta untuk disiplin.
Karena dengan jadwal itu akan memudahkan anak dalam belajar dan dalam menjalani aktivitas. Selanjutnya adalah membuat kesepakatan bersama anak. Contohnya ketika mereka mau bermain, mereka harus menyelesaikan dulu pelajarannya, menyelesaikan dulu tugas di sekolahnya. Atau juga mereka harus membantu ibunya dulu. Seperti itu. Kemudian nanti ketika anak itu belum bisa menyelesaikan tugasnya, kita sebagai orang tua juga harus teguh pada pendirian bahwa anak belum boleh main. Anak harus, ya kalau anak butuh istirahat bolehlah istirahat, tapi nanti ada waktunya gitu. Terus sekarang tips yang selanjutnya yaitu berhenti belajar ketika anak sudah merasa bosan. Ketika anak itu sudah bosan, kita bisa mengajak mereka untuk membuat sesuatu mungkin yang bisa membuat pikiran anak menjadi fokus lagi, mengajaknya bermain dulu, tapi jangan dibiarkan dia untuk belajar, untuk bermain di luar, karena ketika nanti dia sudah bermain di luar maka akan sangat sulit nanti untuk mengajaknya belajar lagi. Jadi kita bisa apa ya, kalau istilah Jawanya itu nyelamurke gitu. Kita bisa mengajaknya masak makanan kesukaannya, nanti setelah makan bisa dimulai lagi, atau mengajaknya bermain, atau mengajaknya untuk ya pergi keliling-keliling, gak harus pergi yang jauh, hanya bisa bersepedaan sebentar terus nanti pulang, tapi harus tetap diawasi. Selanjutnya, sebelum kita mengajari anak-anak kita, kita usahakan untuk kita bisa memahami materi yang akan kita sampaikan dulu, agar nanti saat menyampaikan materi itu kita bisa dengan lancar, tidak pegang-pegang HP, tidak nyari-nyari di internet, karena kadang anak-anak itu merasa diabaikan ketika orang tuanya memegang HP. Walaupun kita sedang mencari materi, tapi bisa anak-anak itu mengira bahwa kita itu malah mainan HP, malah dikira kita lihat video, ataukah dikira kita komunikasi dengan orang lain. Jadi anak-anak itu merasa kurang diperhatikan. Selanjutnya, kita juga harus memahami bagaimana karakter belajar anak, karena kadang anak itu ada yang belajar sambil bermain, ada yang belajarnya fokus sekali, ada anak yang belajar sambil mendengarkan musik. Nah, nanti kalau kita sudah bisa mengetahui karakter itu akan lebih memudahkan kita dalam mengajarinya. Dan lagi berkomunikasi dengan anak. Jadi kita wajib bicara dengan anak, bagaimana sih kamu lebih senang bagaimana kalau belajar itu? Apakah kita belajar di dalam rumah saja? Apakah kamu pengen kita belajar di mana? Ataukah kamu pengen ibu mengajarimu caranya bagaimana? Kayak gitu. Itu juga sangat penting karena dengan kita mengetahui bagaimana kemauan anak, berarti kita akan lebih mudah dalam kita memberikan apa yang akan kita sampaikan, memberikan materi-materi tersebut. Tips yang terakhir yaitu mengapresiasi hasil belajar anak. Contohnya dengan kita memberikan sesuatu, nanti kalau sudah selesai, nanti ibu berikan coklat deh, atau nanti ibu beri es krim deh. Tapi apresiasi itu juga tidak hanya melulu tentang barang atau tentang pemberian sesuatu, tapi juga bisa kita katakan aja, wah kamu hebat nak, hari ini kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu. Nah itu juga akan mendorong anak untuk apa ya, anak untuk lebih semangat lagi untuk besok belajar lagi, dan dia juga merasa dihargai apa yang jerih payahnya yang telah dia kerjakan begitu. Terus selain itu juga kita bisa kok cuman bilang wah kamu hebat gitu juga bisa. Terus nanti kalau adik walaupun belajar di rumah nilainya tetap bagus, nanti ibu akan ajak adik jalan-jalan. Oke, sekian dulu tips dari aku. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua dan para orang tua. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Oh ya, kalau boleh saya minta mohon di subscribe, dan yang siapa tahu nanti channel ini akan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa juga untuk like dan komennya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.